warahmatullahi wabarakatuh. Program keselamatan pasien atau patient safety merupakan salah satu variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas kinerja pelayanan keperawatan di rumah sakit. Salah satu penyebab insiden keselamatan pasien yang dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian di rumah sakit adalah kejadian jatuh. Maka dari itu, diperlukan pencegahan dini agar terhindar dari kejadian jatuh. Salah satunya dengan pengkajian risiko jatuh. Kinderwan adalah salah satu pengkajian risiko jatuh yang khusus dirancang untuk pasien dewasa mulai dari titik masuk IGD atau triase. Bagaimana caranya? Perawat bisa download aplikasi Siansi yang sudah tersedia di halaman website ppnimuardi.org/siansi.apk untuk memudahkan dalam melakukan pengajian serta penentuan intervensinya. Saya Perawat Ardian, kita simak video pembelajaran pengajian risiko jatuh dengan metode Kinderwan berikut ini. Langkah yang pertama, pengkajian 5 variabel. Pertama, kaji apakah pasien datang ke IGD karena jatuh, sinkop, kejang, atau kehilangan kesadaran. Perawat dapat mengkaji variabel ini dengan cepat pada saat screening pasien masuk. Bila terdapat indikasi, maka pilih ya. Bila tidak ada, maka pilih tidak. Kedua, kaji apakah umur pasien lebih dari 70 tahun. Perawat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pasien dan keluarga. Tanggal lahirnya berapa? 22 Maret 1989. Coba dicek Bapak gelangnya. Oke, betul ya. Atau dapat dengan cepat melihat identitas diri pasien pada gelang pasien atau lembar rekam medis. Bila terdapat indikasi, maka pilih ya. Bila tidak ada, maka pilih tidak. Ketiga, kaji apakah ada perubahan status mental, keracunan alkohol, atau kebingungan. Perawat dapat mengkaji variabel ini bersamaan dengan pengajian awal triase atau pengajian primer dan sekunder. Bila ragu, perawat dapat mengajukan langsung pertanyaan kepada pasien ataupun keluarga. Tadi sempat minum atau bingung atau bagaimana kecelakaannya? Oh, minum sedikit ya. Bila terdapat indikasi, maka pilih ya. Bila tidak ada, maka pilih tidak. Keempat, kaji apakah ada gangguan mobilitas. Perawat dapat mengkaji variabel ini dengan pengamatan langsung pada saat pasien datang ke IGD. Bila ragu, perawat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pasien ataupun keluarga. Kesini diantar atau sendirian tadi jalan kaki? Diantar teman pakai kursi roda, tidak bisa berjalan ya. Bila terdapat indikasi, maka pilih ya. Bila tidak ada, maka pilih tidak. Kelima, penilaian perawat. Apakah pasien memiliki keluhan inkontinensia bowel atau bladder, diare, frekuensi atau urgensi urin, defisit sensorik, kelemahan kaki, hipotensi ortostatik, pusing atau vertigo, dan obat-obatan seperti diuretik, narkotika, dan obat penenang. Perawat dapat mengkaji variabel ini bersamaan dengan pengajian awal triase atau pengajian primer dan sekunder. Apakah ada keluhan yang lain? Pusing, mual, muntah enggak tadi? Muntah enggak? Pusing, mual aja ya. Oke. Bila terdapat indikasi, maka pilih ya. Bila tidak ada, maka pilih tidak. Langkah yang kedua, penentuan kategori. Bila terdapat dia pada variabel resiko apapun, maka termasuk resiko jatuh tinggi. Bila tidak ada variabel resiko yang dipilih, maka termasuk resiko jatuh rendah. Langkah yang ketiga, penentuan intervensi. Perawat dapat langsung melihat rekomendasi intervensi resiko jatuh pada masing-masing kategori yang harus dilakukan selanjutnya. Resiko jatuh rendah meliputi orientasikan dengan ruangan, kamar mandi, dan lampu. Atur tempat tidur pada posisi rendah. Pastikan roda bed tempat tidur dan atau kursi roda dalam kondisi terkunci. Pastikan lantai kering. Pasang handle atau pagar pengaman tempat tidur. Pastikan bel pasien mudah dijangkau dan ajarkan cara penggunaan bel. Lakukan edukasi pencegahan risiko jatuh. Kaji ulang risiko jatuh pada tiap shift, faktor risiko, obat-obatan, dan lingkungan. Anjurkan memakai alas kaki yang tidak licin.
Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Resiko jatuh tinggi meliputi orientasikan dengan ruangan, kamar mandi, dan lampu. Atur tempat tidur pada posisi rendah. Pastikan roda bed tempat tidur dan atau kursi roda dalam kondisi terkunci. Pastikan lantai kering. Pasang handrail atau pagar pengaman tempat tidur. Pastikan bel pasien mudah dijangkau dan ajarkan cara penggunaan bel. Lakukan edukasi pencegahan risiko jatuh. Kaji ulang risiko jatuh pada tiap shift, faktor risiko, obat-obatan, dan lingkungan. Anjurkan memakai alas kaki yang tidak licin. Anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Pasang gelang risiko jatuh. Pastikan pencahayaan yang cukup. Pasang tanda risiko jatuh. Gunakan alat bantu berjalan bila perlu, misalnya walker dan kursi roda, dan tempatkan pasien berisiko tinggi dekat dengan pantauan perawat dari nurse station. Langkah yang keempat, dokumentasi perawatan. Pastikan perawat selalu melakukan dokumentasi pengkajian risiko jatuh dengan metode Kinderwan di RM manual pasien ataupun dalam RK medis pasien. Catatan, pasien harus dilakukan pengkajian ulang saat akan dipindahkan ke ruang perawatan lain. Morse-Wall Scale untuk pasien dewasa, Humpty Dumpty Scale untuk pasien anak, dan Epworth untuk pasien psikiatri. Demikianlah video pengajian risiko jatuh dengan metode Kinderwan serta penggunaan aplikasi CNC di IGD Triase. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. RSUD Dr. Mardi, cepat, tepat, nyaman, dan mudah.